Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Nuril Alfisyarian, NIM 0525536672. Terima kasih. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Menurut pendapat saya, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang dihafalkan pada saat upacara bendera, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa untuk mempersatukan Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Dalam modul UT 2025 Pancasila dijelaskan bahwa lahirnya Pancasila melalui proses sejarah yang penuh semangat persatuan dan musyawarah. Salah satu peristiwa penting yang menurut saya sangat berpengaruh adalah di mana proses perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan pengesahan Pancasila oleh PPKI pada tahun 1945. Dari peristiwa tersebut, kita bisa belajar bahwa bangsa Indonesia dibangun dengan semangat persatuan, toleransi, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Yang pertama, peristiwa penting lahirnya Pancasila. Menurut saya, peristiwa lahirnya Pancasila merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Karena pada sidang BPUPKI tahun 1945, beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan beberapa gagasan tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah itu, muncul Piagam Jakarta, lalu disempurnakan kembali oleh PPKI demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Menurut saya, keputusan mengubah sila pertama demi menjaga persatuan merupakan contoh nyata bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan golongan. Yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin. Ada beberapa nilai Pancasila yang sangat terlihat dalam peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, nilai persatuan Indonesia. Para tokoh bangsa rela berdiskusi dan mengurangi ego kelompoknya masing-masing demi persatuan bangsa. Kemudian nilai yang kedua yaitu musyawarah dan demokrasi. Semua keputusan dilakukan melalui diskusi dan musyawarah, bukan dengan suatu paksaan. Nilai yang ketiga yaitu toleransi antar agama. Perubahan dalam Piagam Jakarta menunjukkan adanya sikap menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut saya, nilai-nilai ini sangat penting di mana untuk generasi muda sekarang karena Indonesia masih banyak menghadapi tantangan-tantangan perpecahan, intoleransi, dan konflik di media sosial. Contoh empiris dan analisis saya. Contoh nyata saat ini adalah maraknya perdebatan dan ujaran kebencian di media sosial yang seringkali memicu konflik antar kelompok. Menurut pendapat saya, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai melupakan nilai-nilai persatuan dan toleransi dalam Pancasila. Sebagai generasi muda, kita seharusnya mencontoh sikap para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan dialog dibandingkan suatu permusuhan. Misalnya, menghargai perbedaan pendapat di media sosial, tidak mudah menyebarkan berita hoaks, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, serta aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Analisis saya, apabila nilai Pancasila benar-benar diterapkan, maka generasi muda saat ini dapat menjadi agen pemersatu bangsa di era digital. Inovasi dan manfaatnya
Inovasi yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini yaitu, menurut saya, nilai Pancasila bisa diterapkan secara kreatif melalui konten edukasi di TikTok, Instagram, atau YouTube tentang toleransi dan persatuan, kampanye anti hoax digital, podcast kebangsaan untuk anak muda, komunitas lintas budaya dan agama. Kemudian, manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat suatu persatuan bangsa, mengurangi konflik sosial, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta membentuk karakter generasi muda yang bijak dan toleran. Namun, kerugiannya bisa ditimbulkan apabila Pancasila diabaikan. Apabila nilai Pancasila ini tidak diterapkan dengan baik, maka dapat menimbulkan suatu perpecahan sosial, konflik antar kelompok, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta lunturnya rasa cinta tanah air. Namun cara kita menanggulangi hal tersebut yaitu dengan cara memperkuat pendidikan karakter, menanamkan nilai Pancasila sejak dini, bijak dalam menggunakan media sosial, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai penutup, menurut saya, sejarah lahirnya Pancasila memberikan pelajaran besar bahwa Indonesia dapat berdiri kuat karena adanya persatuan, toleransi, dan semangat musyawarah. Generasi muda saat ini harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dunia digital. Karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya sekedar sejarah masa lalu, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk masa kini dan masa depan. Sebagai generasi muda, mari kita menjaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.